Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, dan fokus kita akan lebih banyak ke geological serta reservoir engineering. Dan saya kasih title dari presentasi ini CO2 Geological Sequestration untuk memberikan emphasis bahwa metode sequestration yang kita pakai itu adalah geological sequestration. Ada banyak metode-metode CO2 sequestration, CO2 storage, tapi fokus kita adalah geological sequestration. Nah, long story short, berbicara tentang kenapa sih kita harus bicara CCUS, sepertinya itu sudah di luar kepala lah ya. Kita udah tahu masalah gas rumah kaca, kita sudah tahu climate change, kita sudah tahu temperatur bumi ini increase karena kenaikan gas rumah kaca itu sudah tidak perlu lagi mungkin disampaikan ya, sudah tahu semuanya. Long story short, kita butuh menurunkan CO2. Ya, kita butuh menurunkan CO2 emission kita atau kita sebut CO2 reduction. Ya, dari tahun 2020 sampai 2050 atau 2070 dan 2000 seterusnya, seperti itu ada skenario-skenario yang dibuat oleh banyak lembaga, khususnya IEA ya, International Energy Agency. Dia buat banyaklah skenario apa-apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa mencapai CO2 reduction. Nah, di sini ada satu skenario yang mungkin cukup populer, yang mungkin menjadi salah satu skenario yang paling ditargetkan, yaitu namanya NZE skenario. Ini adalah net zero emission skenario. Jadi, apa-apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa mencapai net zero emission. Dan banyak kontributornya, misalnya bagaimana kita mengefisienkan energi dalam building, ya, hemat energi di building, misalnya malam-malam matikan lampu. Kemudian industri efisiensi sama. Kalau sudah selesai pekerjaan, tutup pabrik, matikan lampu sebanyak mungkin supaya hemat energi. Kemudian penggunaan wind dan solar, biofuel dan lain sebagainya. Semuanya itu punya kontribusi menurunkan CO2 emission. Tapi kalau kita tanya seberapa besar kontribusi CCUS itu dapat dilihat di sini, ya, atau mungkin di sini di tabel ini. Jadi mungkin sekitar 1/6 atau mungkin mendekati 20% seperti itu, CCUS ini memegang kontribusi penurunan emisi. Ya, jadi kita mustahil mencapai net zero emission kalau tidak ada CCUS. Ya, silahkan dilanjutkan biofuel, apa namanya, geothermal, hidrogen, dan lain sebagainya. Semuanya itu jalan tanpa CCUS, tetap aja nggak bisa tercapai net zero emission. Ya, jadi long story short, kalau kita mau mencapai net zero emission, CCUS akan selalu ada, selalu wajib seperti itu. Ya, jadi kita butuh CCUS. Nah, sekarang CCUS itu apa? In short, CCUS kita lihat aja dari kata-kata yang membentuknya. Karbon, berarti fokus kita karbon. Capture, berarti karbonnya kita capture dulu. Ya, itu adalah proses pertama. Kita mengcapture CO2 dengan teknologi-teknologi chemical biasanya. Ada absorption, ada adsorption, ada membran, ada cryogenic. Ya. Ada yang CO2 di-capture dari gas buangan pembakaran. Ada yang CO2 di-capture dari atmosfer secara direct, seperti itu. Ya. Banyak metode, banyak teknologi untuk bisa mengcapture CO2. Dan yang kita inginkan adalah CO2 dalam kondisi pure. Jadi bukan CO2 plus O2, CO2 plus nitrogen, atau CO2 plus metana, tidak. Yang kita usahakan adalah CO2 dalam kondisi yang pure. Ya, kita ingin menseparasi CO2, dapatlah CO2 dengan konsentrasi tinggi, kemudian kita transport. Ya, kita transport. Transportnya bisa melalui pipa, bisa melalui tangki, tangkinya dibawa melalui truk, melalui kereta, atau melalui shipment, melalui kapal, seperti itu ya. Dan kemudian ditransport menuju ke tempat tujuan. Tempat tujuan bisa ke utilization. Ya, ini huruf ketiga, U. Use atau utilization. Intinya CO2-nya itu dipakai menjadi barang yang bernilai ekonomi. Ya, bernilai untuk bahan baku, bernilai untuk ya bahan baku fisik atau bahan baku untuk direaksikan. Ya, reaksi misalnya membuat alkohol, etanol, seperti itu. Atau untuk dipakai untuk pembuatan semen.
Ya ada macam-macam, CO2 itu bisa dipakai, atau mungkin mau dijadikan es, ya, untuk menjadi CO2, dry CO2, menjadi es yang juga nanti bisa dipakai untuk di berbagai industri. Itu utilization, oke. Tapi ada juga huruf keempat yaitu storage. Jadi selain di-use, CO2 juga bisa ditransport menuju ke storage. Nah, berbicara tentang storage ini udah jelas, dari katanya saja sudah jelas, kita mau menyimpan CO2. Bukan secara temporary, tapi secara permanently. Ya, kita mau simpan CO2 itu somewhere, bisa di banyak tempat, bisa kita simpan CO2-nya ke hutan. Of course, ya kan? CO2 bisa diserap oleh hutan. Tapi kita orang geological, orang reservoir, tidak bermain dengan hutan. Itu kita serahkan ke teman-teman perhutanan, gitu ya. Teman-teman lingkungan. Kita bagaimana mengutilize reservoir, formation, subsurface, ya, untuk menjadi geological storage yang harapannya bisa menyimpan CO2 secara permanen. Ya, jadi jelas. Apa itu carbon capture, utilization, and storage? Ada CO2, kita capture, kita murnikan, kita transport, kita pakai untuk utilization atau kita langsung storage. Nah, ini tadi bagaimana kita bisa menggunakan CO2 untuk menjadi something yang bernilai jual ya. Jadi di sini ada factory menggunakan bahan bakar, dia merilis CO2 sebagai gas sisa pembuangan pembakaran. CO2 itu bisa dipakai ya untuk bleaching, ya untuk municipal water treatment, atau untuk pembuatan baking soda, dan turunan dari baking soda ada banyak lagi ya. Kemudian bisa juga untuk membuat HCl yang digunakan untuk banyak industri. Jadi CO2 itu bisa bernilai jual, teman-teman. Cuman yang kita inginkan untuk membuat semuanya ini adalah CO2 yang kemurniannya cukup tinggi. Ya, jadi bukan CO2 5%, CO2 10%. Tidak, kita ingin CO2 yang cukup konsentrat. Ya, jadi itulah PR dari teknologi capture. Bagaimana dia bukan sekedar menangkap CO2, tapi bisa memurnikan CO2, memisahkan CO2 dari komponen-komponen gas lainnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita dapat CO2 yang lumayan konsentrat, yang lumayan pure, itu sebenarnya bernilai jual. Seperti itu. Nah, terkait transport ya, jadi again di sini ada large emitter, entah dari pabrik, entah dari banyak sumber ya, berbagai macam industri. Kemudian ada juga emitter-emitter dari klaster-klaster yang lebih kecil. Nah, kalau kita ingin menggalakkan CCUS skala besar, mungkin somewhere in the future, harus ada CO2 network-nya. Ya, harus ada jaringan-jaringan CO2 seperti ini. Dan somewhere kita butuh juga stasiun untuk kompresi. Ya, supaya CO2 itu dikompres supaya dia bertekanan tinggi. Ketika CO2 bertekanan tinggi, kita bisa mengalirkan CO2 itu ke tempat-tempat yang lebih jauh, khususnya ke storage. Ya. Kemudian dikumpulkan CO2-nya di satu titik di sini, ya, untuk dikumpulkan dari berbagai jaringan perpipaan CO2. Kemudian ada yang bisa disebar melalui pipa, pipa lanjutan ke offshore, atau pipa ke lapangan migas onshore. Ada juga yang mungkin disalurkan atau dilanjutkan dengan pipa, atau dengan kapal, atau dengan kereta, atau dengan truk, gitu ya. Intinya setelah dikumpulkan pada satu stasiun tertentu, stasiun kompresi tertentu, atau penyimpanan-penyimpanan tertentu seperti di sini, dia bisa disebar ke storage-storage akhir. Seperti itu.